ومواله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من حمزة اللذات. وما هي رسول الله؟ ذكر الموت. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Purabaya yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam yang ke-7 hari ini, Bapak Kades Purabaya Utara beserta seluruh perangkat desa yang hadir, wabil khusus Ahlul Bait, Ahlul Hajah, Bapak Kinar, sekeluarga, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi, masyarakat kita yang hadir, warga di malam hari yang berbahagia ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa hadir memenuhi undangan Ahlul Bait. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi ladang amal pahala bagi kita yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Amin. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehidupan di atas dunia itu seperti yang kita jalani hari ini. Ada yang lahir, hidup, ada yang meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua ayat yang Allah berikan kepada kita untuk kita tadabburi, untuk kita ambil hikmah, untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah ayatul qauliyah, ayat yang bisa berbicara, yaitu Al-Quranul Karim. Kita seringkali baca, kita renungkan, ya. Dan yang kedua, ada ayat yang tidak berbicara. Apa itu? Kematian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, mengingat kematian ini adalah sesuatu yang disebut dengan zikir. Jadi zikir itu tidak hanya menyebut la ilaha illallah, tidak hanya menyebut subhanallah, tidak hanya menyebut alhamdulillah, tetapi mengingat kematian ini adalah bagian daripada zikir. Seperti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min hamazatil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutus kelezatan hidup di atas dunia ini. Apa itu? Kematian. Zikrul maut, kata Rasulullah. Kita kalau terlalu cinta dengan dunia, cara obatnya itu adalah zikrul maut. Tidak ada manusia ini yang tidak mati. Ya, kata penyanyi siapa ini? Ya, orang miskin mati, orang kaya mati. Apa lagi? Rakyat biasa mati, pejabat mati, ya, pembuat dosa mati, Pak Kiai mati. Orang yang lemah mati, orang yang punya ilmu kanuragan tingkat tinggi mati. Tidak ada yang kekal. Yang namanya manusia hidup di atas dunia ini. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kamu pasti akan kembali mati, merasakan kematian. Allah tegaskan, kita coba sedikit karena ini membahas keadaan duka cita. Kita coba untuk menghibur ahlul bait, takziah malam yang ke-7. Kalau di kampung kami Pak Camat itu di Gorontalo, ini mohon maaf, mohon izin, setiap malam itu ada takziah. Takziah itu ada yang memang khusus baca Quran sampai 7 hari, kemudian khatam, kemudian tahlil hampir setiap malam, dan biasanya malam pertama itu langsung takziah ceramah, malam ketiga ceramah, malam kelima ceramah, ditutup dengan malam ke-7 kadang-kadang potong sapi. Apalagi orang-orang yang berada di potong sapi sedekah, itu ceramah itu kurang lebih 2 jaman, 1 jaman lah. Jadi untuk takziah menghibur ahlul bait, kita harus paham bahwa hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu kamu itu belum pernah ada? Pak Winarno bentuknya kayak sekarang ini juga belum tahu dulu. Tahun berapa lahir Pak Winarno? 78 sudah pantas calon menjadi anggota dewan nampaknya. Sudah cukup umur. Iya. 78, sebelum 78, 77 dulu belum disebut orang. Ya, Pak Camat yang bentuknya seperti sekarang ini di hadapan kita, nama beliau belum ada dulu disebut bentuknya seperti ini. Bang Tanto juga demikian, saya juga demikian. Tapi sekarang kita sudah ada, menjalani kehidupan di atas dunia. Kalau orang yang mau belajar lebih dalam paham. Ya, dulu kita masih di alam arwah, belum ada terletak di atas dunia. Sekarang kita sudah ada di atas dunia ini. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dulu kalian belum ada? Terus Allah adakan dan nanti Allah tiadakan kembali, dan kemudian nanti kalian akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau urusan hidup mati itu sudah memang lakon di atas dunia ini. Tapi orang yang sudah hidup di atas dunia ini tidak mati. Mati itu hanya perpindahan alam, keluarnya ruh dari jasad kembali kepada asal muasal tanah, darinya jasad ini kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wahai jasad lahiriah, dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah pula kamu dibangkitkan. Tetapi yang datang dari Allah itu yang mana? Ruhani kita. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita punya rohani datang, kepadanya kita juga akan kembali. Jadi mati ini hanya perpindahan alam saja untuk kita melanjutkan terus perjalanan kita di alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah antara dunia dengan akhirat, namanya barzakh, pemisah. Di sana kita menunggu datangnya hari kiamat. Jadi nanti kalaupun sudah, jadi beliau hari ini telah kembali kepada Allah, Bapak Suwardi bin Pengabdi, beliau sudah mendahului kita. Tentu bagi kita, anak-anaknya, kaum muslimin wajib mendoakan. Makanya kalau Nabi itu khutbah, apa yang beliau sampaikan? Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Itu bagian daripada rukun khutbah. Dia harus mendoakan. Maka kita di masyarakat Indonesia 7 hari 7 malam mendoakan orang yang sudah kembali kepada Allah, supaya Allah memudahkan perjalanan beliau selanjutnya di alam barzakh, diberikan, dilapangkan kuburnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Winarno tadi selaku anak beliau, dan
dimudahkan urusan tanya jawab nanti di alam barzah. Nah, karena kita juga nanti akan seperti itu. Siapa yang mendoakan saudaranya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat di atas kita ini akan ngomong juga, ya, engkau juga mendapatkan hal yang sama dengan apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Kita sama-sama di sini doakan beliau supaya macam-macam kebaikan yang beliau dapatkan. Niscaya kita di atas kita malaikat mengatakan, bagimu juga hal yang sama. Kita juga mau demikian. Oleh sebab itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah beliau menuju ke alam barzah dilapangkan dan dimudahkan segala urusan, diberikan cahaya, dan juga demikian bagi kita selanjutnya. Oleh sebab itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persiapkanlah kehidupan kalian setelah kematian kalian. Bukan kematian ini yang kita takutkan. Setiap kita pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kita khawatirkan adalah kesiapan kita setelah kematian ini. Tentu kita mempersiapkannya dengan amal ibadah, karena yang kita bawa juga hanya kain kafan saja, tidak ada yang kita bawa, ya, harta yang kita miliki kita akan tinggalkan. Dan yang kedua, doa daripada ahli kerabat keluarga sangat dibutuhkan. Seumpama kata guru saya, ketika orang tua atau siapapun yang berada di alam barzah, anak-anak mereka mendoakannya seperti satu tilap makanan itu dibawa oleh malaikat kepada orang yang sudah meninggal. Kata malaikat, ini adalah kiriman dari keluargamu yang membacakan doa untukmu. Karena sedekah yang diberikan oleh keluarga itu sampai kepada si mayit. Seperti tadi ini yang kita akan mungkin disiapkan sedekah makan sampai kepada si mayit. Bahkan kata sahabat, kalau haji yang kami lakukan, kami khususkan untuk orang tua kami, ibunda kami sampai daya sulat sampai. Jadi kalau ada yang bilang ini tahlilnya tak sampai, mati dulu lah kita. Bahkan ini amalan untuk keluarga-keluarga kita semua. Saya kasih satu amalan, tolong diamalkan ini dari guru saya juga. Kata guru saya ini dari hadis Nabi SAW, zikirkan 70.000 kali untuk membebaskan dirimu dari siksaan api neraka. Dan ketika engkau juga menginginkan ahli keluargamu terbebas dari api neraka, berzikirlah la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Itu adalah zikir pembebas dari api neraka. Demikian mungkin ya, karena ada acara selanjutnya doa bersama dan bacaan Yasin. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan sesaat ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan menjadi takziah pada ahli keluarga. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.